Suara saya terdengar, Mbak Putri? Terdengar, Bapak. Oke. Sorry, saya pindah gadget ini. Iya, Bapak. Karena laptop saya itu nggak tahu kok nggak bisa masuk ke Wi-Fi. Cek suara nggih. Suara sudah terdengar Pak Andi. Jelas ya? Putri. Ya, Jelas, Mas Alek. Aman. Jelas nggih? Aman. Baik. Kita mulai aja nggih. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Andi Dwi Bayu Bawono PhD selaku koordinator program magang dan studi independen bersertifikat. Dan yang kami hormati Saudara Giri Fahrezi, mahasiswa alumni program MSIB angkatan ketiga, serta teman-teman yang sudah hadir atau bergabung secara virtual pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menimpahkan nikmat, taufik dan hidayah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat untuk dipertemukan secara virtual. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Baik, saya Alex Kurniadi sebagai pembawa acara pada hari ini, Sabtu 27 Mei 2023, dalam acara Sosialisasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan kelima. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Andi Dwi Bayu Bawono. Kepada beliau, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Alek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya hormati Mas Giri Fahrezi, ya, selaku mahasiswa yang telah mengikuti ya program magang, ya, dan tentunya ini gabungan ya magang dan studi independen. Kebetulan Mas Giri itu di Nestle ya, Mas ya. Ya, oke, di Nestle, alhamdulillah. Yang saya banggakan juga teman-teman staf dari International Office ya di Biro Kerjasama dan Urusan Internasional yang sudah menyelenggarakan acara pada hari ini. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa yang hari ini mengikuti program sosialisasi ya, untuk program magang dan studi independen angkatan kelima. Ya, mungkin ini bisa dimasukkan ke ini nggak? Supaya terlihat. Saya bisa masuk ke ini di pin ya Mas ya. Gimana Mas Alek? Ini wajahnya masih Mas Alek semua ini. Nah maksudnya gitu. Takutnya nanti teman-teman mahasiswa nggak tahu siapa yang ngomong. Ya, terima kasih Mas Alek. Ya. Jadi yang pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini ya kita bisa menyelenggarakan kegiatan untuk sosialisasi program magang dan studi independen angkatan kelima.
Sebenarnya memang harapan kami itu ini acaranya kita buat luring, tapi kemarin mengat waktu dan tempat ya, tempatnya itu habis semua ya. Jadi dari mulai gedung induk Siti Walidah lantai 7 itu full ya, dipinjam. Nah, kemudian di gedung FEB ya, ruang FEB juga dipinjam, auditorium apalagi hari Sabtu-Sabtu ya. Sampai lantai 5 pasca juga ya tidak ada tempat. Mas Alek, Mbak Putri, dan Mas Rama sudah mencoba mencari tahu, mencari tempat, ya, dan ternyata emang nggak ada, habis semua ya. Kita Sabtu ini memang full ya, banyak kegiatan karena mungkin pasca UTS ya. Sementara kita tahu bahwa ini program mau ditutup gitu kan. Walaupun saya juga nggak yakin nanti ditutup ya, mungkin nanti juga perpanjang lagi seperti biasa. Tapi paling tidak kita berpikir paling cepat ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan sehingga kita segera untuk melaksanakan sosialisasi ini. Beberapa kampus sudah sosialisasi dan saya nggak tahu ini memang apakah minatnya memang karena sedikit atau gimana. Memang ini kebetulan hanya baru 50-an ya, 50 sekian ya, jadi dikurangi tuh 2, 3, 4, 5 orang dari host berarti 51 ya, 51 orang. Saya nggak tahu apakah memang karena minatnya sudah sedikit atau bagaimana ya. Padahal harapannya adalah sosialisasi ini menjadikan teman-teman mahasiswa itu atau dari mahasiswa itu paham bagaimana alur ya, sehingga tidak ada kejadian satu mungkin teman-teman itu terlambat mendaftar, atau ya tadi biasanya kalau di awal itu masih banyak perusahaan yang pilihannya banyak ya. Kalau di akhir-akhir itu pilihannya tinggal sedikit ya, tinggal yang sisa-sisa ibaratnya begitu ya. Makanya sebaiknya nanti daftar itu ya sesegera mungkin ya, supaya kemudian teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik ini begitu. Ya, gitu ya. Yang berikutnya salawat serta salam sembah tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW ya, Nabi akhir zaman, Nabi yang memang kita ikuti ya teladannya, dan harapan kita memang kita bisa mendapatkan syafaat di yaumul akhir dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan ya, memang secara real kami juga mohon maaf ya, seharusnya memang yang buka itu harusnya Pak WR5, tapi Pak WR5 itu baru pulang dari umroh sama Pak Rektor kemarin, sehingga malah hari ini tuh memang untuk waktu istirahat. Kalau kita mau mundur jadwal ya kembali tadi. Kalau hari biasa bentrok dengan jadwal kuliah, kalau hari Sabtu tidak ada ruang, sehingga ya sudah, padahal sudah mau ditutup dan ini sudah mulai menjelang akhir Mei. Ya, nanti kita harapkan nanti teman-teman ya, adik mahasiswa juga akan ikut ya, lebih detail ya bagaimana sosialisasi pada hari ini. Ya, nanti kita juga akan banyak minta Mas Giri Farisi untuk menceritakan bagaimana pengalaman kenapa sih kita harus magang dan sebagainya, kenapa ikut studi independen dan sebagainya. Ya, itu nanti menjadi bagian dari pembelajaran kita. Ini adalah pilihan memang, ya tidak kemudian menjadi sebuah hal yang harus, tetapi ini pilihan. Ya. Nah, jadi harapannya itu, ya. Jadi selamat datang di acara sosialisasi program magang dan studi independen. Memang tiap semester kita adakan ya. Tapi ini memang saya anggap seharusnya ini semester yang paling menarik karena ini adalah semester teman-teman biasanya 6 terakhir menjelang semester 7 ya, sehingga semester 7 itu adalah semester yang paling gampang karena banyak mata kuliah yang sudah ibarat itu bukan mata kuliah inti ya, sehingga nanti konversinya lebih mudah. Harapannya seperti itu, dan terima kasih kepada Mas Giri Farisi yang menyediakan waktu ya, untuk hari ini bisa sama kita ya untuk menjalankan acara sosialisasi program MSIP ini. Ya gitu mungkin dari saya. Sebelum nanti mungkin lebih jelas akan ya saya kembali ya untuk mengisi di acara inti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi atas sambutan yang disampaikan. Lanjut ke acara inti.
yaitu pemaparan materi terkait dengan program MSIP Angkatan ke-5 kepada yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Dwi Bayu Bawono lagi. Monggo Bapak Andi, saya silakan. Matur nuwun Mas Alek. Ini saya balik lagi ya. Ya baik, mungkin kembali saya masuk ya. Jadi boleh di-share Mas Rama ya. Terima kasih. Ya. Jadi saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya. Jadi kenapa sih kita harus mengambil atau memilih salah satunya adalah MSIP ya? Nah, mungkin bisa next Mas Mas Rama ya. Ya. Jadi kenapa ambil MSIP? Kita tahu banyak sekali program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan ini saya pikir kalau teman-teman yang sudah pernah dan sering mendengar itu kan MBKM itu apa gitu ya. Kenapa harus MBKM? Memang ini Pak Menteri, Mas Menteri ya istilahnya orang bilang, itu kan banyak mengusulkan bahwa yang namanya, nanti dulu Mas, back dulu sebenarnya. Ya, jadi bahwa yang namanya mahasiswa itu sebaiknya tidak hanya belajar tentang mata kuliah ya, tapi juga belajar tentang skill-skill baik hard skill maupun soft skill ya. Nah, makanya MSIP itu menjadi bagian dari 8 MBKM ya, dari yang mulai dari ada KKN, ada mahasiswa mengajar ya, kampus mengajar, ada proyek kemanusiaan ya, ada penelitian ya, riset dan sebagainya, sampai kemudian kita bicara ada yang magang dan studi independen bersertifikat ya. Ini programnya Kemdikbud, tujuannya memang melatih mahasiswa untuk bisa memecahkan masalah ya. Karena kita tahu Anda biasanya lulus itu kan bukan Anda ya, mahasiswa ya, secara umum itu begitu lulus itu kan mereka bingung mencari pekerjaan atau akhirnya harus kursus-kursus lagi gitu ya. Harus mengasah lagi hard skill, soft skill-nya. Nah, dengan MSIP maka ini mendekatkan sehingga memang harapannya menjadikan mahasiswa itu yang bisa langsung bisa apa istilahnya itu tune in ya. Ya, jadi ibaratnya kalau masih itu lulus dia sudah plug and play gitu ya. Karena sudah biasa di iklim industri. Cuma memang ini banyak ini banyak kontroversi ya, banyak yang mengatakan bahwa ya kalau itu mahasiswanya pengen terjun ke industri. Kalau dia itu pengennya yang lain, misalnya akademisi, ya memang tidak ya. Yang akademisi bisa memilih proyek kemanusiaan atau riset dengan dosen. Jadi memang ini pilihan ya. Bagi yang pengen lulus sudah siap kerja, ya ini pakainya adalah konsep MSIP ini seperti itu ya. Nah, gitu. Karena konsepnya adalah dia ada keterampilan kerja di situ. Ya. Oke Mas, lanjut lagi. Nah, jadi ada dua di sini sebenarnya. MSIP itu ada dua, satu magang, kedua studi independen. Ya. Ya. Kalau magang itu apa? Ya bedanya apa sih magang dan studi independen? Ya, kalau magang bersertifikat itu kegiatannya mahasiswa bekerja dengan mitra dalam jangka waktu tertentu dan itu konsepnya terlibat langsung. Ya. Jadi mahasiswa akan terlibat langsung, biasanya luring ya. Kalau sekarang udah luring ya. Dia akan terjun di situ ya. Terjun di situ sejak ya kayak orang bekerja lah dari pagi sampai sore ya. Ya memang biasanya ada yang memberikan uang saku, ada yang tidak ya. Nah ini nanti silakan dicari ya. Tapi saya bukan masalah uang saku sebenarnya. Tapi bagaimana teman-teman itu betul-betul memahami ya, dan siap kerja. Memang lebih seperti vokasi, lebih seperti D3. Tapi memang ada beberapa memang lulusan yang harapannya begitu, bisa siap kerja. Nah ini konsepnya tadi. Magang itu siap kerja. Ya. Memang konsepnya adalah pengalaman sebagai lulusan yang siap kerja, bisa memahami kondisi kerja. Jadi tidak lagi bingung ya. Kan banyak nih mahasiswa yang lulus kerja bingung, ada yang baru seminggu sakit, gitu. Baru sebulan sudah nggak betah. Nah, magang ini di samping ilmu yang relevan, ya, tapi juga ada pengalaman kerja, bagaimana kemudian menyesuaikan dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan mitra, bahkan dengan misalnya yang mungkin levelnya di bawah, misalnya OB misalnya, ya, yang harapannya begitu kan.
Nah, dalam konteks ini memang nanti di magang itu nanti ada penyelesaian proyek, ada modul, ya, ada didampingi oleh mentor yang ada di perusahaan. Dan biasanya kan dia akan di situ itu berbeda-beda. Misalnya dari bagian ini dia akan pindah ke bagian yang lain, ya, pindah lagi ke bagian yang lain. Ya, seperti itu. Jadi mereka akan belajar betul bagaimana kondisi kerja, ya. Nah, tentunya magang ini juga harus hati-hati, ya. Teman-teman banyak yang kadang-kadang itu akhirnya apa ya, kalau saya katakan, merasa bingung ketika sudah terjun karena memilih tempat magang yang keliru, gitu ya. Misalnya pendidikan mengambil data science misalnya, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang akhirnya bingung mereka, wah saya nggak bisa ngikutin, Pak, saya mundur aja. Nah, ini nggak boleh. Ya. Seharusnya kalau sudah masuk, ya jangan mundur. Ya, itu seperti itu. Nah, lanjut mungkin Mas, ini ya magang, ya. Ini teknisnya, ya. Teknisnya, bagaimana magang bersertifikat. Ya, jadi ada pembelajaran berbasis proyek. Ya sebenarnya back dulu ya. Jadi konsepnya ada pembelajaran berbasis proyek. Kemudian di situ programnya dipandu oleh mentor yang ada di mitra. Istilahnya itu ada pembimbing lapangan, ya. Kemudian memang di situ kurang lebih 5 bulan magang di mitra perusahaan itu. Bisa 5, bisa 6, ya tergantung. Saya bisa 5. Karena sebulan itu biasanya untuk preparation sama laporan, ya. Kemudian biasanya akan ada bantuan mobilisasi. Ya. Ada perusahaan yang memang memberikan bantuan mobilisasi, ya, berupa apa namanya itu uang saku, uang transport, ya. Ada bantuan biaya hidup, ya, uang saku tadi, ya. Tapi ada juga yang tidak, ya. Kemudian terakhir akan ada sertifikat dari mitra. Sertifikat itu adalah sertifikat industri atau sertifikat kompetensi untuk bidang tertentu. Ini magang bersertifikat, ya. Nah, kalau sudah dilihat seperti apa? Kalau ini adalah pembelajaran non gelar. Ya. Kalau magang itu dia onsite di perusahaan langsung. Kalau studi independen biasanya konsepnya seperti kuliah, ya, cuman non gelar. Penyelenggaranya industri, ya. Di situ nanti Anda belajar spesifik, ya, keterampilan spesifik atau pengetahuan spesifik. Bentuknya bisa short course, bisa bootcamp, atau konsep masih open online course, ya, atau MOC. Biasanya memang yang sekarang, ya, studi itu ada yang konsepnya dia itu luring, ada yang full daring, ya, ini begitu, ya. Konsep memang kompetensi spesifik. Misalnya gini, kalau di magang Anda akan berbeda-beda apa namanya itu bagian. Kalau di studi tidak, ada pembelajaran kompetensi spesifik sekali. Misalnya tentang masalah apa ya, misalnya cloud computing misalnya, atau kalau di akuntansi misalnya bagaimana menjadi seorang auditor. Nah, seperti itu misalnya. Atau di teknik juga banyak, ya, itu misalnya robotik misalnya. Itu konsepnya, ya. Spesifik dan dalam konsepnya spesifik sekali, ya. Kemudian kurikulum belajarannya pengembangannya memang soft skill ini. Nah, proyeknya penyelesaiannya itu ada modul, ya, kemudian didampingi oleh mentor. Nah, ini kadang-kadang yang sering muncul adalah teman-teman di studi ini kadang-kadang merasa kok kurang ini, ya, atau kok terlalu berat. Memang studi itu lebih kepikir, ya, lebih ke apa namanya, ke knowledge, ya, knowledge. Kalau tadi magang itu lebih kepada kerja prakteknya, ya, memadukan apa yang jadi dapat di kampus kemudian kerja praktek. Kalau studi itu knowledge memang dan skill, ya, tertentu, ya, yang itu memang biasanya banyak yang lebih sekarang itu, ya, berbasis IT, berbasis pada pembelajaran untuk menuju pada revolusi industri 4.0 atau society 5.0, ya. Nah, ini yang terjadi, ya, makanya ini harus paham-paham untuk memilih mana yang kira-kira mau dipakai, ya. Lanjut. Nah, ini studi independen, ya, teknisnya. Jadi bahasanya teknologi, ya. Pembelajaran berbasis data analisis, memang ada konsep data. Memang ini yang berguna. Jadi bahkan saya katakan kalau yang untuk daftar independen itu bagi yang tidak siap, ya jangan, gitu, ya. Pengennya nyantai-nyantai, ya, pengennya kupu-kupu masa kuliah pulang, jangan ambil ini. Ini dituntut orang yang, tapi memang ini bermakna sekali. Begitu lulus, saudara-saudara, ya,
Kurikulum studi manajemen yang sudah berbasis teknologi, data analitik, itu betul membekali Anda untuk kemudian siap kerja, siap pakai, khususnya pada pembelajaran atau hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, gitu ya. Ya, manajemen tapi basisnya ada teknologi, accounting basis teknologi, teknik basis teknologi, psikologi misalnya, psikologi basisnya juga teknologi ya, beberapa sama. Ya, kemudian pembelajaran mandiri dengan kasus yang real, nah itu juga. Nah, kurikulum belajarnya di atas 16 minggu atau bisa kurang dari 24 minggu ya. Berapa kira-kira? 16 itu bagi 4 tadi apa? Ya 4 bulanan ya. Ya 4 bulan. Atau di bawah 24 minggu. Ini jarang sih 20 minggu. Rata-rata ya sebulan. Sorry, 5 bulan. 5 bulan ya. Nah ini. Nah, kembali studi manajemen biasanya adalah daring ya, daring. Ini juga harus menjadi pemikiran Anda ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa statis data ya. Kalau kita lihat. Sekarang itu kalau kita lihat memang agak menurun ya, agak menurun ya. Jadi periode 1 sedikit sekali kita terima. 1 makanya saya nggak tampilkan di sini. 1 itu hanya 40. Ya, karena itu baru awal-awal dan itu mitra yang tergabung sedikit sekali. Nah, kalau kita melihat yang magang itu cenderung tetap ya, 70-an lah kita jatahnya. Itu kuota, saja kuota ya. Kita itu 71, pernah 77 tapi turun 73. Nah, sedangkan studi independen ini memang agak fluktuatif dan kita sebenarnya kalau kemarin itu sebenarnya kita tuh agak lumayan sebenarnya. Jadi yang ketiga itu harusnya 240 berapa. Ya, tapi kembali ternyata banyak sekali yang mundur. Sehingga tinggal 111, jadi total tinggal 178. Nah, ini akhirnya apa? Karena banyak yang mundur, kita kena denda, kita kena sanksi. Pada periode berikutnya kita hanya dapat 58 untuk studi independen. Ya. Ya, makanya kita kurang juga. Kenapa? Ya kena denda tadi. Jadi ini yang juga nanti tolong dijadikan sebagai sebuah perhatian ya teman-teman ya, bahwa ya kalau sudah diterima itu ya konsisten lah ya. Anda sudah memilih kok. Ya lakukan dengan baik. Karena kalau tidak, ya ini efeknya UMS ya kena sanksi. Ya. Akhirnya apa? Ya tadi, walaupun mungkin dari ini mengatakan udah tidak apa-apa, Anda mundur tidak apa-apa, tidak masalah, tidak akan berdampak pada perguruan tinggi. Fakta yang real terjadi, dampaknya ke kita. Ya. Jadi saya nggak tahu nanti ini kan kemarin juga ada 2 yang mengundurkan diri ya. Jadi seharusnya 170 berapa itu? 160 ya, kalau nggak salah itu. Terus di tengah jalan ada yang merotoli, terus di 130 sekian, kalau nggak salah ada 2 yang mundur. Tinggal 131. Ya. Saya tidak tahu itu permasalahannya ya, tapi studi independen itu sebenarnya hal yang menarik ya. Tetapi teman-teman biasanya jarang yang kemudian konsisten ya atau komitmen tadi. Menganggap mundur ya apa? Kita yang dilapor, kita yang dimarahi gitu. Tapi ya sudahlah, ini kondisi yang terjadi. Jadi teman-teman bisa memandang ya, kita sudah berupaya untuk mensukseskan, tapi ternyata ya tadi ada banyak hal yang memang kita rasakan dan itu menjadi backfire kita sendiri ya. Jadi backfire ya, kembali ke kita sendiri. Itu bermasalah dari gitu ya. Itu yang terjadi. Ya, lanjut. Ya. Nah, sekarang untuk melamar atau masuk ke MSIP itu bagaimana caranya ya? Ya. Oh ya, saya sebentar mungkin flashback tadi Mas, kembali ke tadi. Ini juga yang menjadi masalah adalah pendaftar ya. Sebenarnya MSIP kedua itu pendaftar kalau nggak salah itu ada, kalau total itu ada 1.000 sekian ya. 3 itu nggak 1.000-an sekian. MSIP 4 itu yang daftar tinggal 600 kalau tidak salah. Dan memang juga turun ya. Jadi minatnya turun dan memang tadi kita juga kena sanksi ya. Jadi turun. Jadi ini juga memang saya tidak tahu apakah teman-teman itu di mahasiswa juga mungkin melihat kondisi seperti apa sih. Padahal kalau kita lihat sebenarnya peluang untuk Anda itu sukses ketika mendapatkan jenjang MSIP ini sangat besar kalau kemudian nanti Anda pasca MSIP ini. Ya. Oke, lanjut Mas.
tadi ya. Nah, ini syaratnya. Pertama CV ya. CV jelas ya. CV yang terbaik. Contohnya banyak ya. Ya. Dan transkrip ya. Ini transkrip ya. Transkrip nilai ya. Transkrip nilai ya. Nah, sekarang begini. Kita tahu bahwa teman-teman itu kan ini sebenarnya kan kalau syarat ya, itu kan harusnya semester 5 boleh ya. Semester 5 itu artinya semester 4 sekarang gitu kan. Maka transkrip yang diunggah adalah tahun semester 4 akhir. Tapi saran saya memang sebagai pengelola di MSIP tingkat universitas memang sebaiknya yang mendaftar itu adalah semester 7 bagusnya atau semester 6 akhir ini. Kenapa? Anda tidak akan bermasalah dengan konversi kalau semester 7. Artinya Anda sudah ini terakhir, kan nanti jalannya sampai Agustus ya, Agustus sudah jalan. Maka Anda tidak akan pernah kena masalah. Tapi kalau semester 5 itu banyak mata kuliah inti prodi dan beberapa kaprodi masih belum bisa menerima ya. Kalau semester 5 itu ikut magang atau studi dependen yang harus meninggalkan mata kuliah. Kecuali kalau studi dependen masih bisa. Nanti dia karena konsep online masih bisa kuliah. Tapi kalau magang ya, maka cenderungannya karena dia offline, maka biasanya prodi tidak menerima ya untuk kemudian karena memang mata kuliah inti prodi dan itu akan mengganggu capaian pembelajaran lulusan ya. Nah, ini yang masih sampai sekarang tidak bisa, ini masih sulit sekali kita padukan ya. Nah, itu. Kemudian surat rekomendasi universitas. Surat rekomendasi universitas nanti kita akan buatkan ya. Mbak Putri sudah menyiapkan nanti Google Form ya. Ya, nanti Mbak Putri tolong dimasukkan ke chat dong nomornya ya. Oh, iya, siapa? Ya, nomornya Mbak Putri. Nanti kontak untuk sesuatu hal ke Mbak Putri ya, ke Mbak Putri. Beliau staf yang khusus mengurusi MSIP ya. Jadi surat rekomendasi universitas nanti akan dibuat oleh Mbak Putri ya, nanti ditandatangani oleh Wakil Rektor 5 ya. Kemudian ada surat pertanggungjawaban ya mahasiswa ya, SPTJM ya. Ya, SPTJM itu sebenarnya konsepnya surat pertanggungjawaban, dulu namanya surat pertanggungjawaban mutlak ya sebenarnya, atau sekarang jadi surat pertanggungjawaban mahasiswa SPTJM. Adalah surat pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Anda beserta orang tua bahwa memang partai integrasi Anda akan mengikuti program ini sampai selesai. Ditandatangani berikutnya mengetahuinya boleh wakil dekan, boleh sampai wakil rektor atau rektor. Tapi kita biasanya mengarahkan ke wakil dekan aja, tidak apa-apa. Ya, boleh wakil dekan. Ya. Jadi silakan nanti polanya seperti itu. SPTJM ya, tolong betul-betul dipahami. Ya. Dan SPTJM tolong gunakan. Ini yang sering gagal itu adalah mereka ternyata diketahui menggunakan materinya itu scanan. Jadi materi bukan materi asli gitu ya. Harusnya kan ditaruh di atas materi baru kemudian di-upload ya. Yang terjadi adalah materinya materi scanan. Jadi ketahuan itu bukan materi asli gitu ya, dari materi scanan. Ya, sekarang juga sudah ada materi yang bisa dibeli, itu bisa juga menggunakan itu kalau mau pakai ya materi yang tumpuk itu ya, itu boleh. Ya. Itu silakan Anda gunakan ya. Tapi ingat ya, biasa surat rekomendasi universitas dan SPTJM ini yang menjadi bikin gagalnya program ya. Beberapa kemarin juga terjadi ya. Kemarin makanya saya ada beberapa yang seharusnya sudah masuk tapi ternyata kemarin gagal gara-gara dianggap SPTJM-nya itu palsu. Nah, ini tolong diperbaiki. Jadi jangan pernah membuat sendiri SPTJM. Minta tanda wakil dekan, ya sekarang kan tidak harus wakil rektor, dulu wakil rektor 3, sekarang hanya wakil dekan cukup. Ya. Terus foto atau scan KTP ya, itu jelas ya. Dan sertifikat pengalaman organisasi, semakin banyak biasanya semakin baik ya untuk pertimbangan. Ya itu. Lanjut. Mas Rama lanjut. Nah ini, jadi ini beberapa hal yang perlu pahami ya perbedaannya ya. Jadi di aspek pengumpulan surat rekomendasi dan SPTJM, kalau di MSIP 4 kemarin itu sama-sama dilakukan di awal pendaftaran. Jadi mahasiswa tidak dapat melamar sebelum menyelesaikan pengumpulan SR dan SPTJM. Yang sekarang di MSIP 5 ya,
Dilakukan di awal pendaftaran jelas sama. Pendaftaran jadi mahasiswa tidak dapat melamar sebelum menyelesaikan pengumpulan SR dan sebagainya. Tapi ada satu hal, bahwa ada fitur namanya simpan dokumen. Jadi sebelum submit ya itu ada simpan dulu. Nanti bisa direview dulu dan revisi dokumen sebelum submit. Nanti kalau sudah submit, dokumen sudah tidak bisa direvisi kembali. Ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan ketika SPTJM-nya terlambat. Ya. Nah, kemudian kuota lamaran. Dulu mahasiswa dapat melamar berbagai posisi tanpa batasan. Dulu itu banyak, ada mahasiswa satu itu melamar sampai 50 posisi. Nah, sekarang batasannya hanya 22 pelamaran. Makanya perhatikan betul ya. Satu, kalau memang Anda mau peluang diterima, cari yang memang satu perusahaan tidak terlalu terkenal kalau memang cepat ya. Tapi kalau ya terkenal ya apa, tapi ya nanti Anda buat separuh perusahaan-perusahaan yang memang sudah well known, sebagian perusahaan yang tidak. Kedua, Anda boleh memilih magang sendiri, studi independen sendiri, atau magang studi independen ya, artinya memilih double ya. Nah, itu nanti tolong dipahami betul ya, surat rekomendasi dari kampus atau SPTJM itu kan cuma satu-satu ya, jadi untuk mendaftar yang lain boleh ya, jadi tidak perlu ditulis ya. Nah, yang jelas harus hati-hati, kalau Anda sudah melamar, ketika diterima tidak boleh mundur, pastikan jangan mundur ya. Ya, ini seperti itu. Kalau mundur ya nanti apa namanya kembali akan bermasalah gitu ya. Yang bermasalah kita lagi ya. Guna proses seleksi ya. Kalau dulu di MSB 4 itu proses berkas, tes kebinekaan dan seleksi oleh mitra berjalan paralel. Jadi ada jalan bareng-bareng. Kalau sekarang di MSB 5 proses seleksi oleh mitra dilakukan bagi mahasiswa yang sudah lolos seleksi berkas dan tes kebinekaan. Nah, nanti Mas apa namanya? Giri Fahrezi ya. Mohon bisa menceritakan bagaimana tes kebinekaan itu. Ya, tes kebinekaan itu kan konsepnya adalah ya Anda harus menjawab ya sesuai dengan keinginan pemerintah ya. Bahwa ya mestinya ya Anda tidak terlibat di garis terlarang ya sesuai dengan Pancasila dan sebagainya. Itu harus penting ya dipahami betul ya. Karena nanti ini polanya setelah lolos seleksi berkas dan tes kebinekaan. Jadi itu harus pahami ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu teman-teman ya pahami dan siapkan ya sejak awal ya. Kita masih punya banyak waktu, jangan khawatir ya. Tapi tadi paling cepat daftar maka bisa mendapatkan kuota dari beberapa apa namanya industri yang terbaik gitu ya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan aja dengan kejadian beberapa yang mundur itu kita nggak kena dampak lagi. Kita sudah mundur, sudah berkurang, takutnya nanti malah berkurang lagi karena kemarin ada yang mundur lagi. Lanjut. Nah ini masanya. Jadi pendaftaran mahasiswa itu saat ini sampai 7 Juni ya 2023. Tapi kembali ya biasanya mundur. Tapi istilahnya itu ikan cepat, ikan gabus ya, makin cepat makin bagus ya, karena untuk mendapatkan apa namanya itu peluang ya, mendapatkan apa namanya industri atau mitra yang lebih bagus ya. Atau orang bilang ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Jadi makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele ini ya. Nah, itu. Dan tanggal 8 Juni sampai 18 Juni 2023 itu adalah verifikasi dan validasi berkas mahasiswa. Harapannya setelah itu selesai, baru akan ada tes kebinekaan di tanggal 21 sampai 23 Juni. Tapi kembali, 7 Juni itu anggap aja menjadi satu hal yang tidak mundur ya, maka Anda harus segera ya, segera. Ya, jangan sampai kemudian nanti ada mundur, tenang aja. Ternyata nggak mundur ya, nanti Anda nggak jadi dapat. Ya. Dan sekarang mitranya banyak sekali, tapi juga mohon maaf, pendaftarnya sekarang itu kampus lain juga yang ikut sekarang banyak sekali. Ya. Makanya harus hati-hati betul ya. Tuh, ini tes kebinekaan. 1 sampai 23 Juni, kemudian 1 sampai 30 Juli itu adalah seleksi dan offering mahasiswa oleh mitra. Jadi harapannya tadi karena tidak paralel lagi, maka memang butuh waktu yang lebih lama. Ya. Nah, seleksi dan offering itu adalah seleksi dan nanti mahasiswa akan diberi tawaran oleh mitra, mau ikut apa tidak, gitu kan. Dan di minggu kedua, Agustus itu akan ada pengumuman hasil seleksi. Harapannya 14 Agustus akan onboarding. Kenapa 14 Agustus? Supaya kemudian Desember itu sudah selesai semua. Sehingga nilai bisa diupload di Desember.
ya, atau at least Januari lah ya, sehingga anda nggak ketinggalan. Kemarin itu beberapa ketinggalan karena emang banyak beberapa ketika kita sudah ngumpulin nilai ternyata magangnya belum selesai. Nah, ini beberapa akhirnya kemudian jadi mundur gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu dipahami oleh teman-teman ya terkait dengan masalah lini masa. Sangat betul kalau bisa dipoto ya, dipoto. Nah, di foto nanti Mbak Putri tolong ini juga dimasukkan ke website atau di link sosmed kita ya, supaya kemudian mahasiswa bisa melihat ya, baik yang sekarang ikut maupun yang tidak ikut. Nah, tolong teman-teman juga teman mahasiswa, silakan teman-teman yang mau ikut ya diberitahu ya. Ini baru cuma 60 mahasiswa ya. Harapan kita itu kan ya kalau mau pengen menerima lebih seperti kemarin 100-an lebih ya, seharusnya yang ikut memang lebih banyak ya di sosialisasi ini. Tapi nggak apa, nanti bagi yang tidak paham atau belum bisa ini informasi ini akan kita kan ini sudah direkam, nanti kita akan bisa masukkan ke sosmed kita ya, sehingga nanti kalau ada yang lupa boleh di-setel lagi ya, boleh di-setel lagi untuk kemudian dilihat penjelasannya seperti apa. Jadi ini nanti boleh nanti atau mungkin di YouTube ya, teman-teman bisa masukkan ke YouTube, sehingga nanti ini harapannya bagi yang belum mengikuti bisa ngikut program sosialisasi ini ya, intinya begitu. Lanjut. Nah ini pertanyaan yang berikutnya biasanya, manfaatnya apa sih sebenarnya ikut MSIP itu ya? Ngapain gitu ya? Sudahlah kuliah sudah selesai. Lulus, rampung, dar gitu ya. Nah, teman-teman, jadi manfaatnya memang satu, belajar menjadi seorang profesional itu jelas ya. Karena Anda akan belajar langsung pada proyek atau jadi gini, ketika magang, maka Anda akan betul-betul bagaimana merasa sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Nah, itu seperti itu. Anda akan berada di satu perusahaan, Anda belajar betul-betul ya, day by day, bagaimana harus berangkat pagi, kerja, dan sebagainya. Nah, itu magang. Nah, studi independen adalah merupakan, kalau menurut saya, studi independen adalah sebuah pekerjaan masa depan yang nanti Anda akan banyak temui. Teman-teman mungkin melihat sekarang itu proyek pekerjaan itu sekarang tidak lagi seperti sekarang yang kalau magang kan jelas itu masih model pekerjaan sekarang. Datang, ikut pagi ya, kerjakan sesuatu, selesai, pulang gitu kan, masuk kos, tidur, besok pagi lagi berangkat pagi lagi gitu. Kalau teman-teman tidak, basisnya project, teman-teman. Nah, ketika berbasis project, itu adalah pekerjaan masa depan. Teman-teman bisa searching ya. Sekarang tuh banyak sekali website yang menawarkan pekerjaan. Pekerjaan itu basisnya project. Ya. Jadi teman-teman akan mengerjakan project itu dan setelah project selesai dibayar. Nah, itulah pekerjaan ke depan. Ya. Dan itu sesuai dengan, menurut saya itu mental dan pola generasi ini yang sekarang ya, generasi Z maupun milenial ya. Di mana teman-teman kan hobinya kan gimana caranya itu kerja tanpa mengganggu kesenangan ya, iso healing tapi kerja gitu kan. Teman-teman apa itu namanya, vocation ya, work sambil vacation. Nah, itulah konsep studi independen. Ke depan itu modelnya adalah mengerjakan itu sesuatu hal yang sifatnya project gitu ya. Selesai project bayar, project dibayar. Nah, inilah pentingnya ya, mengapa studi independen itu menjadi sebuah hal yang positif gitu ya. Berikutnya memang dapat hard skill dan soft skill ya, belajar bagaimana hidup dan sebagainya, sampai soft skill-nya tadi, kemampuan kepemimpinan, menghadapi atasan ya, bekerja dengan tim dan sebagainya. Makanya ada konsep mengasah kerjasama tim gitu kan. Ya, ini penting ya, karena teamwork itu sekarang penting ya. Walaupun kerjanya sekarang itu online, tetap teamwork kadang-kadang ya. Sekarang udah banyak sekali platform-platform yang memang menyediakan pekerjaan sifatnya teamwork. Mengasah komunikasi, bagaimana belajar ngomong dengan pimpinan, dengan teman, dengan secara formal, bahkan dengan direksi, ya, atau dengan ya tadi ketika Anda misalnya berhadapan dengan masyarakat ya, bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik. Dan satu hal mengasah problem solving dan critical thinking. Bekerja tidak hanya bicara pada menghadapi sesuatu yang sifatnya konten kerjaannya, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang non teknikal yang harus Anda hadapi. Nah, ini problem solving sama critical thinking itu akan muncul di situ, ya, akan muncul di situ. Nah, ini pentingnya teman-teman
belajar di MSIP. Kalau di kampus kan selesai ujian selesai, ya Anda dapat. Tapi kalau di MSIP, Anda kan betul-betul mengasah problem solving-nya. Karena masalahnya masalah yang nyata, case ya. Dan itu critical thinking. Bagaimana Anda belajar memecahkan masalah itu, ya dengan pemikiran Anda. Nah itu ya pentingnya gitu. Lanjut. Nah, satu hal yang penting ya ketika teman-teman mengisi SPTJM ini biasanya kadang-kadang salah ya. Masalahnya adalah apa? Pertama, jadi ketika mengisi SPTJM satu jangan ada yang ditambah atau dikurang. Ya pastikan ada isi titik-titiknya saja. Ya, kedua, pastikan menggunakan materi atau e-materi yang sah. Jangan sampai tadi di crop ketahuan, udah orang MSIP itu punya data. Makanya satu materi ya satu dokumen ya. Maka tolong ini pastikan betul ya. Ya materi itu materi yang sah ya. Kemudian pastikan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait ya, pimpinan, orang tua, wali atau mahasiswa sendiri kan gitu kan. Dan status beasiswa kalau memang memiliki beasiswa harus diisi ya, wajib diisi. Dan mengisi angkatan dan tahunnya sesuai dengan angkatan yang akan didaftarkan. Ya. Jadi ya kalau Anda sekarang angkatan misalnya ini semester 4 ya misalnya mau ngambil semester 5 tapi hati-hati juga jadi ya, atau semester 6. Namanya 2020 ya. 2020. Ah, benar 2020 ya kayaknya ya. Nah, jadi harus siap ya. Jadi harus clear ya. Angkatan dan tahunnya. Jadi harus clear ya. Lanjut. Nah, ini. Jadi kalau memang bingung mau tanya dan sebagainya, tolong teman-teman bisa mengisi ini ya, atau masuk ke sini ya. Buat rekomendasi ke sini ya. Pendaftaran, ya ini pendaftaran kurang TA ya. Ya ini masuk di sini ya. Kemudian template-nya ini PKW WMSAC. Ya silakan nanti dilihat ya, di apa namanya itu dicatat. Banyak hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Satu hal memang saran saya ya teman-teman kalau mau daftar betul-betul ya diniati betul ya, betul. Pertanyaan berikutnya kadang-kadang muncul, berapa sih konversinya kalau ada konversi? Ya konversi itu gini, secara umum kita bisa mengonversi sampai dengan 20 SKS. Tetapi itu tergantung prodi dalam konteks begini. Ketika teman-teman itu saat ini masih mengambil mata kuliah inti dan mata kuliah itu tidak bisa dikonversi, maka akan sulit ketika teman-teman mau minta konversi ke mata kuliah itu. Mata kuliah dikonversi itu ya mata kuliah apa? Mata kuliah yang sifatnya satu pilihan, ya, atau yang ada di list prodi yang bisa dikonversi, atau mata kuliah pengembangan untuk MSIP ada, ya. Nah, itu makanya nanti tolong teman-teman jangan lupa KRS-an, walaupun ikut MSIP KRS-an. Kalau KRS-an nggak bisa dikonversi, nggak bisa masuk PDDikti, nggak tercatat nanti teman-teman, ya. Jadi itu penting ya, tetap harus masuk ke PDDikti, harus ikut KRS-an, ya. Nanti kita akan bantu juga untuk masalah kaitan dengan misalnya KRS, KRS apa namanya itu konversi. Termasuk misalnya gini, teman-teman yang memang misalnya magang ya karena magang itu konsepnya itu apa good luring ya, maka nanti kita akan bantu menyampaikan kepada prodi terkait bahwa mahasiswa yang magang mestinya akan diberikan kelas yang sifatnya apa istilahnya kalau orang bilang itu menggunakan LMS ya. Learning Management System ya, tidak menggunakan kelas luring ya, sehingga teman-teman bisa ke LMS-nya setelah masuk atau pulang dari kuliah. Kalau untuk kuliah tertentu ya, yang itu tidak bisa ya, gitu. Ya. Makanya itu harus hati-hati ya di saat itu ya. Nanti tolong komunikasi kepada kami ya. Kami siap untuk membantu mengkomunikasikan kepada prodi terkait. Jangan sampai ketahuannya setelah terakhir. Kenapa mundur? Anu Pak, nggak boleh dosennya harus masuk luring. Nah, nanti kita akan yang persuasif ke dosennya, ke prodi yang terkait. Atau sampaikan kami ya untuk itu ya. Kecuali memang itu adalah mata kuliah tertentu yang memang itu bisa kan masalah praktek misalnya, ya sudah, memang ya itu makanya harus hati-hati ya. Kalau mata kuliah masih praktek emang susah ya, susah ya. Ketika mata kuliah yang non praktek bisa kita persuasif untuk kemudian mendorong untuk hanya konversi atau tadi yang sifatnya adalah Anda diperkenakan menggunakan LMS. Ya. Karena memang itu nanti berdampak pada CPL. Ya. Jangan sampai teman-teman lulus ternyata tidak sampai pada CPL yang dituju, capaian pembelajaran lulusan. Sehingga kemudian Anda kehilangan ketika Anda daftar pekerjaan, walaupun Anda sudah pernah ke magang, kadang-kadang ditanya, loh Anda nggak pernah ngambil itu Pak? Oh iya, karena saya magang. Nah itu menjadi kendala. Ya. Takutnya begitu.
Kalau yang studi independen, bila mana studi independennya itu luring, ya bisa kita bantu. Tapi kalau daring, memang sebaiknya Anda bisa mengikuti dua-duanya. Karena itu penting sekali dua-duanya. Anda kan dapatkan double ya, dan itu luar biasa sekali ya, perannya bagi kehidupan Anda ya. Memang agak sedikit keras, tapi ya tadi kan kalau orang bilang itu ya tadi ya bersakit-sakit dahulu tadi ya. Nanti Anda akan mendapatkan satu hal yang lebih menarik ketika setelah Anda lulus dan mendapatkan ilmu-ilmu itu. Kadang muncul pertanyaan lagi, boleh nggak kita itu cross jurusan ya? Orang misalnya tadi ekonomi atau psikologi pengen masuk IT, boleh-boleh saja. Yang penting Anda siap. Karena ada kejadian kemarin itu ada yang daftar ya, dari program studi sosial ya, ikut IT, nggak kuat. Terus saya nggak kuat Pak, saya mundur aja. Loh, katanya sudah siap ya. Dulu tak pikir, padahal sudah jelas ya. IT itu ya Anda harus belajar. Sebenarnya itu bisa dipelajari, tapi Anda harus belajar. Jangan sampai dengan jalan saya nggak siap Pak, nggak kuat. Nah ya sudah. Ya. Itu sama aja Anda seperti sudah kerja perusahaan terus Anda keluar, ya, Anda resign. Berbahaya kalau sudah resign. Karena itu menjadi catatan Anda, Pak. Kalau sudah kerja kok resign, itu berarti Anda akan dikatakan, oh anak ini ternyata tidak kuat mentalnya. Itu kalau untuk kerja lagi akan agak berat ya seperti itu. Ya sama seperti orang menikah. Oh wani-wani setelah nikah, waduh nggak bisa cerai aja yuk. Nah, itu juga akan menjadi catatan. Sama sebenarnya. Ini pola yang sama. Jadi perhatikan ya dengan baik ketika Anda mengambil MSIB ini, ya pastikan memang Anda siap ya dengan segala macam konsekuensinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Next ada lagi, Mas. Oh ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses. Nanti kita bisa bercakap-cakap, bisa berbincang-bincang, bisa mengadakan semacam apa istilahnya itu question and answer ya setelah ini ya. Itu yang silakan nanti disampaikan. Ini saya off dulu, mungkin nanti Mas Alek, Mbak Putri, beberapa pertanyaan yang sifatnya teknis nanti juga bisa ditanyakan ke Mbak Putri atau Mas Alek atau Mas Rama. Saya off dulu karena habis ini ada rapat. Untuk selanjutnya Mas Giri nanti bisa menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Nanti ada beberapa hal kalau memang urgent boleh di WA Mbak Putri ya juga saya. Oke. Terima kasih. Selamat mendaftar ke program MSIB ya. Sebagai bagian dari pengayaan diri teman-teman selaku mahasiswa dari UMS. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Terima kasih. Nasrul minallah wa tabarib wa basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas penyampaian yang tadi yang disampaikan. Perlu yang digarisbawahi adalah pada teman-teman yang mendaftar di MSIB ini mantapkan niat, jangan sampai nanti sudah mendaftar kemudian tengah jalan mundur atau seperti apa. Ya baik, itu yang disampaikan Pak Andi. Kemudian kita lanjut ke sesi sharing-sharing yang akan disampaikan oleh Saudara Giri Farezi terkait dengan pengalamannya di MSIB angkatan ketiga. Kepada beliau kami silakan. Monggo Mas Giri. Suara saya udah masuk, Mas? Udah Mas. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, Mas, PowerPoint. Ya. Oke, baik. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Giri Farezi Istighfarullah. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan tahun 2019 dan asal saya dari Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, dan saya alumni MSIB Batch 3 di PT Nestle Indonesia. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, sebelum itu kenapa sih kok saya ini bisa tertarik dengan namanya MSIB itu sendiri? Kok apa ya? Kenapa MSIB itu bisa memikat hati saya dan kenapa saya sendiri bisa langsung memilih MSIB? Karena kalau menurut saya sendiri MSIB itu benefitnya itu banyak banget. Yang tadi udah dijelasin sama Pak Andi juga, MSIB itu
banyak bisa mengasah skill, bisa mengasah kemampuan kita. Tapi dari saya sendiri menyimpulkan ada kalau sesuai mahasiswa sesuai dengan saya ada 5 benefit yang kita dapatkan. Yang pertama ada konversi SKS. Nah, konversi SKS itu sendiri untuk mahasiswa seperti saya itu sangat menguntungkan banget karena konversi SKS itu bisa membantu mahasiswa seperti kita tidak terbebani dengan 2 kegiatan sekaligus seperti kegiatan perkuliahan dan kegiatan magang. Yang karena biasanya tuh kita pas kepikiran tentang kita udah ikut magang tapi kok nanti gimana ya kuliah kita, nanti ke konversi enggak kuliah kita. Nah, karena ada konversi SKS itu sendiri, kita menjadi lebih saya menjadi lebih tidak terbebani, lebih nyaman gitu untuk melaksanakan program MSIB itu sendiri. Yang kedua tentunya uang saku, tadi juga udah dijelaskan uang saku kurang lebih nominalnya itu lumayan besar karena uang saku ini sendiri atau bantuan buat mahasiswa ini bisa sangat membantu kita yang notabene kita keluar daerah kita, terus kita merantau ke sana, kita belum tahu tempat di sana dan kita pasti membutuhkan kos-kosan. Uang saku ini sendiri bisa membantu kita yang emang masih bingung nih kok harganya beda dengan di Solo. Bisa aja kita dapat tempat magang di Jakarta dan di Solo yang emang misalnya kita dapat kos 500-600 dapat, kalau di sana kan nggak mungkin segitu. Nah, biasanya rata-rata 1 jutaan. Nah, itu bisa membantu banget dari uang saku tersebut. Dan yang selanjutnya benefit yang menurutku bisa banget dari MSIB itu yaitu program yang efektif. Karena kenapa aku bisa bilang program yang efektif? Karena di sana sudah terjadwal. Kita melakukan magang dalam seminggu itu pasti 5 hari kerja dan dalam sehari itu 8 jam kerja. Jadi kalau lebih dari itu dari perusahaan sendiri itu bisa kena denda seperti itu. Nah, kena denda, kena sanksi. Nah, dari itu juga MSIB ini juga bisa meminimalisir resiko eksploitasi. Seperti kayak kita lembur, terus dapat proyek yang emang tidak karuan banyaknya dan deadline yang terlalu mepet. Nah, dari situlah juga kita sebagai mahasiswa tidak terbebani dengan eksploitasi, jadi lebih enak saja gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada di sana ada terdapat banyak perusahaan atau partner terbaik. Nah, di kawasan Daegu sendiri juga kerjasama dengan berbagai macam perusahaan, yaitu tentunya ada terdapat startup, terus perusahaan nasional, terus BUMN, ada multinasional, bahkan ada yang internasional. Nah, dari sini juga MSIB itu sebenarnya tergabung dari bekerjasama dengan ratusan lebih perusahaan. Supaya kita bisa tahu nih perusahaan yang baik dan benar, sebenarnya dari aku sendiri punya tips nih, gimana cara memilih perusahaan terbaik buat diri kita. Nah, pertama, kita tentuin nih jurusan kita pas apa enggak dengan apa yang kita mau. Nah, yang selanjutnya kita cari nih, kita seksinya mau apa. Entah itu startup, entah itu BUMN, entah itu multinasional. Kalau biasanya nih, kalau di startup kita harus kerjanya lebih ekstra gitu, karena di sana proyeknya itu lebih besar, karena di sana lebih banyak kita kerja sendiri daripada kerja bareng teman itu. Nah, untuk BUMN sendiri kita lebih enaknya jam kerjanya lebih tertata. Terus proyeknya nanti biasanya berkelompok gitu. Dan multinasional itu kalau kita ingin bekerja sama dengan berbagai dengan karyawan dari perusahaan tersebut yang emang nggak hanya dari orang Indonesia aja, tapi orang-orang yang dari luar negeri juga. Nah, dari situ juga lah kenapa aku bisa kepikiran milih Nestle itu sendiri, karena Nestle itu sendiri bisa lanjut. Karena kenapa aku bisa milih PT Nestle itu? Karena PT Nestle itu merupakan perusahaan multinasional yang dimana di sana tergabunglah banyak dari ras dan suku yang ada di berbagai penjuru dunia. Nah, di sana saya bisa belajar nih gimana kultur pekerjaannya di sana, terus bagaimana etos kerjanya yang di sana, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, problem solving yang ada di sana. Nah, dan uniknya lagi di PT Nestle Indonesia mentor saya merupakan orang dari Singapura. Nah, dari situlah saya bisa mengetahui nih bagaimana bekerja dengan orang selain orang Indonesia, bagaimana sih cara kita supaya bisa ngobrolnya lebih enak, terus proyeknya bisa berjalan lebih baik, dan dari situlah saya belajar bagaimana sih ngobrol dengan bahasa Inggris yang baik dan benar gitu.
supaya tidak kagok gitu kan. Nah, yang kedua yaitu ada visi dan misinya dari Nestle. Nestle memiliki visi misi yang secara garis besar tuh ada 3, yaitu nutrisi, healthy, dan wellness. Nah, dari situ juga kenapa saya bisa kepikiran Nestle, karena dari PT Nestle itu dia tidak hanya memikirkan konsumen yang ada di luar aja, dia juga memantau atau menghormatilah karyawannya di sana. Seperti halnya kita diberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kesehatan kita, nggak hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental. Seperti kita diberikan tempat untuk napping room, tempat untuk fitness, dan tempat untuk kursi pijat dan lain-lainnya. Dan di sana kita juga dikasih minuman gratis setiap hari. Kita bisa free refill, ada susu, terus ada minuman-minuman dari Nestle, dan kemudian kita juga bisa ngambil es krim sepuasnya di sana. Itulah yang bisa membuat biasanya kan orang-orang yang udah stres kerja nih, kemudian ngambil es krim, makan es krim sambil kerja, udah mood bisa kembali gitu kan. Nah, yang selanjutnya di sana yang bikin saya tertarik dengan Nestle yaitu ada teknologi dan mesinnya. Karena di sana Nestle menggunakan mesin atau teknologi yang terbarukan. Dan dari situ juga kenapa saya dari jurusan teknik mesin tertarik dengan Nestle yang notabene dia merupakan produsen makanan, bukan produsen kendaraan atau apapun. Karena sebenarnya yang pengen saya cari itu dari pabriknya Nestle itu gimana secara bisa memproduksi makanan tersebut, gimana secara supaya menjaga nutrisi yang ada di dalam situ, supaya nutrisi yang tidak hilang atau apapun seperti itu. Nah, yang terakhir, karena PT Nestle ini juga membuka sesuai jurusan saya yaitu teknikal nih. Dari situlah saya tertarik dengan Nestle. Nah, selama di Nestle ini juga banyak banget pengalaman yang saya ambil. Salah satunya seperti pada di foto-foto tersebut. Nah, di Nestle itu saya seperti biasa, seperti magang-magang lainnya pasti ada yang namanya onboarding. Nah, onboarding itu di Nestle ada 2 hari. Yang hari pertama itu melalui daring, terus melalui virtual. Itu kita dijelaskan bagaimana sih peraturan-peraturan yang ada di sana, apa sih proyek-proyek yang akan kita lalui di sana, siapa mentor kita, dan itulah yang dijelaskan pada di hari pertama. Dan untuk di hari kedua, kemudian kita diajak office tour, kemudian kita diajak nyoba nih es krim yang ada di sana, terus nyoba makanan, kemudian kita diberitahu tempat-tempat kerja tadi yang menunjang mentalnya dari pekerjaan yang ada di sana, seperti itu. Nah, kemudian dari Nestle juga nggak hanya memberi proyek kita, tapi dia juga membantu kita supaya proyek itu terselesaikan. Seperti halnya kita diberi pelatihan untuk dalam pengetahuan untuk menyelesaikan proyek itu. Seperti pada foto di bawah itu, saya diberikan pelatihan untuk menggunakan software yang mana saya dalam proyek tersebut saya membuat mesin yang digunakan untuk mendistribusikan bahan yang ada di sana, seperti itu. Nah, dari situlah awalnya saya masih kebingungan nih menggunakan aplikasi apa yang cocok, menggunakan gimana sih cara menggunakannya gitu. Nah, dari situlah saya dikasih pelatihan. Nah, kemudian di sana juga nggak hanya kita yang bekerja juga, tapi kita bisa kolaborasi dengan karyawan-karyawannya di sana. Tentu halnya seperti kita melakukan visit factory itu di Liquid Milk. Nah, itu kita diberitahu nih cara mengontrol susu dalam silo dengan baik. Nah, supaya nutrisi yang ada di dalam susu itu tidak hancur, tidak hilang, dan tidak cepat basi juga. Oke, Mas Nadi. Oke. Dan di Nestle juga itu tidak hanya memberikan materi sesuai jurusan kita atau materi sesuai proyek-proyek kita, tapi kita juga diberi pengembangan untuk soft skill kita, yaitu kita diberikan kelas tambahan, yang mana kelas tambahan itu memberikan atau mengembangkan soft skill kita. Di antaranya ada salah satu yang sempat saya ikuti juga, yaitu global mindset. Nah, di situ kita diberitahu nih bagaimana cara berpikir secara menyeluruh, cara berpikir secara luas, tidak terpatok dengan itu saja. Dan
disitulah saya jadi mengerti apa sih leadership yang baik dan benar. Leadership itu nggak hanya cuman memimpin banyak orang, memimpin orang-orang lain, tapi kita gimana kita sendiri memimpin diri kita supaya kita tertata dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dalam menentukan tujuan ke depannya lagi seperti itu. Dan di Nestle juga kita selain menjadi pelajar, di sana kita juga harus bisa menjadi pengajar. Nah, kan kita semua sudah membuat proyek di sana. Dari kelompok-kelompok yang ada di sana kita menggunakan membuat proyek. Nah, dari proyek tersebut supaya proyek itu tidak terputus setelah kita selesai, kita melakukan training kepada karyawan yang di sana. Nah, di sana saya melakukan training kepada analisis lab mikrobiologi untuk pengoperasian aplikasi yang setelah saya buat. Nah, aplikasi itu supaya supaya bisa menggerakkan dari mesinnya itu, supaya mesinnya itu bisa mendeteksi barang masuk, mendeteksi barang keluar, dan mengontrol untuk penyimpanan yang ada di sana. Misalnya gudang nih tinggal berapa, terus barang ini tinggal berapa, supaya bisa diketahui tersebut. Nah, dan seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi, di sana juga ada mentor dan coach. Nah, mentor sendiri itu mentorku berasal dari Singapura yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mentor ini selalu mengajak kita melakukan evaluasi, tapi nggak harus mentor yang mengajak sih. Kita juga bisa mengajak itu melakukan evaluasi nih. Kita dikasih tahu nih, dicarikan bagaimana cara menyelesaikan proyek kita dengan baik dan benar. Kalau memang kapasitas mentor kita hanya sampai situ, mentor kita pasti mencarikan mentor yang lainnya yang lebih kompeten dalam bidang tersebut. Seperti halnya awalnya saya masih bingung cara mengoperasikan mesinnya itu, kemudian saya dicarikan mentor baru oleh mentor saya. Kemudian kita diskusi bareng, kemudian kita melakukan problem solving, kemudian dari situlah terdapat saya mendapat titik tengah untuk menyelesaikan problem tersebut. Dan di akhir program saya kemudian melakukan final presentasi dengan head of HR-nya. Nah, disitulah saya mendapatkan nilai yang kemungkinan kalau seperti PT Nestle itu sendiri yang karena dia multinasional, nah dari situlah kita bisa mendapatkan nilai plus untuk kita bisa kembali lagi ke situ. Dan uniknya lagi di Nestle, setiap kelompok yang ada di sana tuh pasti ada satu orang yang bakal keterima langsung ke Nestle. Jadi tanpa seleksi, dan enaknya itu seperti itu. Dan setelah dilihat dari dari beberapa pengalaman yang telah saya lalui tadi, kita bisa ambil dari saya sendiri bisa mengambil benefit yang emang itu sangat besar buat dunia pekerjaan nantinya. Yang pertama banyak sekali skill yang bisa kita dapatnya. Yang pertama bisa soft skill, bisa hard skill. Yang contohnya untuk soft skill ada leadership, ada cara supaya kita bisa lebih pede dalam melakukan beberapa hal, kita lebih bermanfaat lagi buat diri kita. Yang untuk hard skill juga, hard skill yang awalnya saya nggak bisa menggunakan aplikasi yang saya gunakan kemarin, saya bisa lebih lancar lagi, dan itu bisa membantu prospek kerja kita ke depannya. Misal nih ada perusahaan yang membutuhkan karyawan yang bisa menggunakan aplikasi tersebut, dan aplikasinya itu memang sangat rumit, dan kita punya keahlian sertifikat juga untuk aplikasi tersebut. Nah, kita bisa nih langsung masuk ke perusahaan tersebut dengan pengalaman yang kita dapatkan saat magang itu. Nah, selanjutnya magang ini juga bisa menentukan supaya kita nggak kaget lagi ke depannya saat masuk dunia kerja. Oh, dunia kerja udah seperti ini, supaya nantinya seperti yang dibicarakan oleh Pak Andi tadi, supaya kita nggak kaget terus baru seminggu masuk kok tiba langsung nggak betah keluar. Nah, dari situlah kita bisa belajar, oh nanti belajarnya begini, oh begini, dan dari situlah enaknya juga gitu. Yang selanjutnya kemudian keuntungan yang saya dapat yaitu relasi atau channeling yang ada dalam magang itu. Jadi saya lebih mengenal banyak orang nih. Nah, saya dapat relasi dengan HRD-nya Nestle. Jadi nanti kalau misalnya saya pengen kembali ke Nestle kan kemungkinan besar lebih gampang gitu loh masuk ke sana. Terus dapat kenalan juga dengan mentor, dapat kenalan juga dengan banyak-banyak karyawan yang ada di sana. Jadi lebih banyak gitu loh untuk kita jaringan-jaringan untuk masuk ke dunia pekerjaan. Dan tentunya semua itu juga bisa menambah ke CV kita. Nah, CV kita tuh menjadi lebih baik dan
lebih banyak nilai plusnya gitu loh, yang awalnya cuma nama terus riwayat sekolahan aja, tapi kita dari magang di MSIB itu kita bisa menambahkan pengalaman kerja kita, terus menambahkan soft skill kita, bagaimana kita melakukan kerjaan di sana gitu. Nah, itulah merupakan sedikit cerita pengalaman dari saya yang mengikuti batch 3 di Nestle. Dan tapi fun fact-nya ini sebenarnya saya nggak hanya cuma mengikuti batch 3 saja, tapi saya juga pernah mengikuti batch 2. Dan dari situlah awalnya saya tertarik buat ikut lagi di batch 3 itu. Yang nama saya di batch 2 itu juga ikut lagi dengan di BUMN di PT Inka. Nah, seperti itu. Lanjut, Mas. Oke, mungkin itu dari saya. It is our choice that so what we truly are far more than our ability. Terima kasih. Saya Giri. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih Mas Giri atas sharing-sharing yang disampaikan. Ini mohon silakan teman-teman yang mau langsung tanya aja bisa raise hand atau lewat kolom chat. Mas Giri mungkin boleh dijelasin ke teman-teman ya, maksudnya gimana sih tips buat cara memilih perusahaan yang benar, terus outputnya sesuai dengan jurusannya, terus bagaimana sih tips agar lolos proses seleksi MSIB. Terus mungkin itu bisa di-sharing ke teman-teman, Mas. Terus tadi juga ada dari Pak Andi ya untuk cerita mengenai tes kebinekaan itu gambarannya seperti apa. Kebinekaan ya. Oke, mungkin izin menjawab ya, Mbak. Untuk bagaimana sih cara memilih perusahaan yang baik dan benar, mungkin tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu pertama kita cari aja nih sesuai perusahaan, sesuai jurusan kita. Kemudian dari situlah kita cari nih biodata dari perusahaan itu, apa sih latar belakang perusahaan itu, apakah kita bisa nyaman di sana. Tapi dari saran dari saya itu biasanya perusahaan-perusahaan yang emang kalau emang kita ingin mencari yang multinasional, usahakan kita mencari di perusahaan-perusahaan Eropa, karena perusahaan-perusahaan Eropa itu lebih mementingkan karyawannya daripada produknya gitu loh. Karena perusahaan-perusahaan Eropa itu lebih nyaman, lebih santai daripada perusahaan-perusahaan selain perusahaan Eropa. Dan untuk kita yang ingin ke pemerintahan atau BUMN itu lebih lebih besar kemungkinan lebih enak gitu loh, karena di sana di BUMN itu lebih tertata rapi gitu. Dan proyek-proyek di sana juga nggak sebanyak proyek-proyek saat kita memilih di startup atau di dunia multinasional seperti itu. Nah, yang pertama yaitu tadi memilih sesuai jurusan, yang kedua sesuai section, ada startup, ada BUMN, ada multinasional. Nah, itu sih tinggal dari kita saja mengolah-olah data, mengolah-olah gimana sih kita cocoknya apa. Jadi jangan sampai awalnya kita nggak cocok buat kerja yang emang benar-benar banyak proyek, tapi kita pengen yang lumayan lebih santai aja sih, kita bisa memilih yang di BUMN aja seperti itu. Biasanya BUMN itu lebih santai daripada ketiga section itu sih. Oke, untuk yang selanjutnya gimana sih tes ya, gimana bisa lolos dengan bagus. Yang pertama siapkan CV. CV itu di Kampus Merdeka itu merupakan CV. CV itu paling penting dari yang lainnya. Karena di tes pemberkasan tuh CV pasti yang dilihat pertama. Nah, setelah CV selesai baru kita dites BNK. Nah, untuk CV yang baik itu biasanya banyak di Google. Itu ada namanya ATS. Nah, itu CV-nya cuma hitam putih. Jadi di situ nggak ada gambar-gambar, nggak ada foto apapun, jadi cuma tulisan. Yang itu sesuai yang sesuai pengalaman saya, dan ini juga sudah dibilang dengan sudah diobrolkan dengan HRD dari Nestle juga. CV ATS ini lebih enak dibaca gitu kalau dengan dengan CV-CV yang lainnya seperti itu. Yang selanjutnya tes kebinekaan. Sebenarnya tes kebinekaan itu tes yang mungkin kalau kita dulu seperti di SMA itu ada namanya PKN. Nah, itu
tesnya isinya hampir mirip. Nah, itu tentang pendidikan kewarganegaraan, gimana sih kita mengimplementasikan Pancasila setiap hari, terus bagaimana kita bisa lebih ke tes psikologi, hampir kurang lebih seperti itu sih. Dan untuk tes selanjutnya itu ada tes dari perusahaan masing-masing. Kadang tes dari perusahaan masing-masing tuh beda-beda. Kalau di Indonesia kemarin ada 4 tes, yaitu ada tes tulis, kemudian tes problem solving, tes interview dengan HR, dan interview dengan user. Dan itu semua beda-beda biasanya. Yang dulu saya di INK itu tesnya cuma 2 kali, tes tulis dan tes interview. Nah, dari situ yang lebih kita siapkan biasanya itu kalau tes tulis itu biasanya tentang pengetahuan umum dan pengetahuan untuk apa sih perusahaan yang kita ambil. Misalnya kita Nestle, apa sih Nestle, terus apa sih produknya yang dikerjakan, terus mesin apa aja yang ada di sana, terus kemudian pendidikan gimana sih menjaga kesehatan yang baik dan benar, seperti itu. Nah, untuk tes wawancara kita biasanya, kalau untuk tes wawancara HRD itu biasanya yang lebih dicondongi itu biasanya tentang pribadi kita. Nah, kita biasanya itu untuk kisi-kisi dari tes HRD itu kita bisa baca lagi di CV kita, mempelajari CV kita lagi, terus nanti biasanya kita ditanyain kenapa kok bisa tertarik dengan program di MSIB itu sendiri, dan gimana sih kamu kok bisa tahu perusahaan ini gitu. Nah, untuk tes usernya itu, user itu nanti bakal ngetes kita tentang pengetahuan kita, bukan pengetahuan umum lagi, tapi pengetahuan emang yang menjurus langsung ke tempat yang akan kita tuju gitu. Misalnya saya teknisi, nah nanti di sana saya bakal ditanya ini, mesin ini nanti gunanya buat apa, terus kamu tahu nggak perhitungan ini, kamu tahu nggak mesin ini bergunanya untuk apa, kamu bisa ngoding apa enggak, terus kamu bisa menggunakan Excel, kamu bisa menggunakan Word atau dan sebagainya, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu sih, Mbak. Terima kasih. Makasih Mas Giri ya. Mungkin ada contoh CV ATS-nya, Mas? Contoh CV, bentar, saya kirim dulu. Mungkin sama ini Mas disinggung terkait dengan tes kebinekaan. Apakah itu ditanyakan terkait dengan organisasi atau apa Mas? Bisa di-share aja. Oke. Untuk tes kebinekaan nantinya itu kalau secara garis besar seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bersinggungan langsung dengan bagaimana kita kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita menganggap orang lain itu ada apa enggak, seperti itu sih, Mas. Nah, karena kalau tes kebinekaan itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan magang atau apapun, tapi itu berhubungan dengan bagaimana sih kita menjadi orang Indonesia yang baik dan benar, masyarakat Indonesia yang baik dan benar, sebagai mahasiswa yang tidak terlalu menyeleweng dengan yang lainnya, kita menjadi mahasiswa yang nasionalis banget, seperti itu sih, Mas. Mungkin kalau tes kebinekaan seperti itu. Saya carikan. Oke, mungkin selanjutnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman mengenai pengalaman yang ada di sana dan bagaimana cara melewatinya supaya kita nggak terlalu malas-malas lagi gitu. Jadi itu ada Mas Ahmad Nur Faizi. Faizi, silakan Mas. Oke Mas, izin masuk Mas. Suara saya terdengar? Iya Mas, gimana Mas? Jelas.
Oke, mohon maaf sebelumnya on-cam karena ada agenda praktikum ini. Izin bertanya Mas Giri, saya dari mahasiswa Teknik Industri angkatan 19 sama seperti Mas Giri. Jadi gini Mas, Mas Giri kan dulu pernah di Nestle kan, salah satu perusahaan yang FMCG yang terbesar di Indonesia lah. Nah itu kira-kira saya kasih apa ya Mas, kayak skill yang benar-benar nanti bisa menjadikan skill tersebut lolos ke tahap seleksi itu seperti apa Mas? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait kan Mas Giri ketika nanti di Nestle itu kan temannya kan banyak. Nah bahkan kan dari universitas yang ternama lah Mas, katakanlah dari univ-univ PTN yang ternama di Indonesia. Nah itu gimana Mas Giri untuk adaptasi di Nestle sendiri dengan lingkungan orang-orang yang baru Mas? Yang kedua, kemudian yang ketiga terkait nih Mas, terkait honor. Nah kan teman saya juga ada yang magang juga kemarin di Inka. Nah di Inka itu gajinya dari MSIB saja Mas. Apakah di Nestle itu ada tambahan gaji dari perusahaan Nestle sendiri untuk yang mahasiswa magang atau cukup dari MSB saja Mas? Kalau boleh tahu kisarannya berapa Mas biar jadi patokan semangat buat teman-teman nanti daftar ke Nestle. Itu Mas Giri, terima kasih. Oke, Mas Ahmad, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama ya, yaitu tentang seleksi. Benar nggak sih Mas Ahmad, seleksi ya? Ini Mas, tips seleksi lolos itu gimana Mas? Yang dibutuhkan. Kalau saya kemarin sebenarnya skill-skill yang sesuai aja sih, skill yang kita misalnya nih ada kan saya dari teknik mesin. Di sana saya juga mendapat pelajaran tentang pengkodingan, juga tentang cara menggambar secara 3D drawing dengan menggunakan aplikasi. Nah itu semua dimasukkan saja ke CV. Nah dari situ juga CV itu kan nantinya bakal dibaca oleh HRD-nya dari Nestle. Nah dari situlah kita bisa lebih cepat diseleksi juga nih. Nah masuk ke sana lebih cepat dan dari Nestle sendiri itu ada namanya problem solving di sana. Nah biasanya banyak gagalnya itu di problem solving. Nah itu sendiri dari kita nih, gimana kita bisa menyelesaikan problem solving itu tersebut. Nah dari situlah kita sering-sering latihan gitu. Biasanya di YouTube banyak cara problem solving yang baik dan benar. Misalnya dari satu masalah ini cara penyelesaian pasti banyak, tapi dari banyak penyelesaian itu pasti ada satu penyelesaian yang paling baik, paling unggul dari yang pada yang lainnya. Nah dari itulah kita bisa berlatih seperti itu. Dan kalau dari Nestle sendiri, sebenarnya dari Nestle itu seleksinya mereka menggunakan full bahasa Inggris ya. Jadi kita bisa latihan juga nih bahasa Inggris, latihan pakai kita menggunakan Inggris, kita bicara dengan menggunakan bahasa Inggris itu lebih enak dan lebih nyaman gitu. Nah itu biasanya kalau dari aku sendiri, aku biasanya sering dengerin lagu. Nah kalau aku biar pronunciation-nya lebih cepat, lebih enak dan nggak belibet, itu biasanya lebih senang dengerin lagu-lagu rap dari luar gitu. Supaya karena di Nestle itu perusahaan multinasional ya campur-campuran. Jadi kita lebih ke daily use-nya itu pakai bahasa Inggris, nggak bahasa Indonesia. Nah kalau dengan teman-teman magang yang lain, gimana sih saya bisa adaptasi? Sebenarnya teman-teman yang lain tuh juga manusia biasa ya, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih baik. Di sana tuh kita ditempatkan sebagai mahasiswa magang yang sama gitu. Jadi di sana yang penting apa ya, kenal aja lah. Kita sering-sering berkenalan aja. Boleh kok SKSD gitu, langsung dekat, terus dekatin aja, terus ngajak bicara, itu nggak apa-apa. Yang penting dari kitanya nggak keterlaluan buat berkenalan dengan teman-teman gitu. Nah di kelompok saya kan di sana kan di Nestle juga dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah di kelompok saya ada 5 orang. Nah itu dari universitasnya beda-beda semua. Ada yang dari ITS, ada yang dari Riau, ada yang dari Brawijaya, ada yang dari Ciputra, dan saya dari UMS. Nah dari itulah kita sering-sering nih ngobrol, sering-sering nongkrong, sering-sering ngerjain proyeknya bareng, walaupun proyek-proyek itu tujuannya itu bukan untuk selesai bareng-bareng, tapi emang itu proyek-proyek dari kita sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, terus yang terakhir tadi apa? Maaf Mas. Terkait gaji Mas, apakah ada tambahan dari Nestle sendiri tambahan atau ya? Oke, untuk yang dari Nestle sendiri, kalau dari Inka kemarin enaknya kita di apa ya?
mendapat tambahan untuk makan siang gitu, seperti itu. Ya, dan kalau di Nestle kita mendapatkan gaji, kemudian mendapatkan itu tadi yang untuk perjalanan, tiket tambahan untuk perjalanan. Kemudian karena saya ditempatkannya di 2 tempat, nggak hanya kan saya di factory-nya ada di Pasuruan di Kejayaan. Nah, saya setelah 3 bulan di Kejayaan, saya 1 bulan terakhir itu dipindahkan langsung ke Jakarta Selatan. Nah, dari situlah perjalanan itu kita dibayari lagi keretanya. Kemudian kos juga kita mendapatkan uang untuk kos. Jadi di luar dari BBH yang nominalnya lumayan besar tadi, kita juga mendapatkan kos untuk di luar Jabodetabek dengan di dalam Jabodetabek itu apa ya, beda gitu nominalnya gitu. Kalau nominalnya kurang lebih di atas 1 lah gitu untuk kos, dan itu sangat bermanfaat banget sih, enak banget sih. Udah dapat BBH yang lumayan besar, terus udah kereta ke sana atau kendaraan ke sana tuh sudah ditanggung oleh perusahaan, kemudian mendapat uang tambahan saku untuk kos-kosan kita gitu, seperti itu sih. Jadi seperti itu sih Mas Ahmad, gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke Mas Giri, terima kasih. Mungkin satu lagi Mas, terkait ini Mas. Itu nanti yang diterima itu berapa dari pendaftar Mas, yang terseleksi nanti ketika onboarding pas di Nestle-nya? Nah itu kalau setiap perusahaan tuh beda-beda ya Mas. Kadang ada perusahaan yang memang nyarinya cuma dikit, ada yang nyarinya besar. Untuk yang dulu di Inka itu yang diterima kurang lebih itu 100 orang, kemudian yang di Nestle itu kurang lebih 60-an gitu. Soalnya setiap kelompok tuh ada 5 orang. Nah, dibagi 60-an ya, kurang lebih 60 gitu Mas. Itu kalau yang pendaftaran, total pendaftarnya itu kurang lebih nggak tahu sih Mas, kurang tahu berapa, tapi yang keterima ada 60 orang seperti itu. Nah, setiap perusahaan masing-masing sendiri-sendiri sih Mas, beda-beda nih Mas. Kadang juga dibukanya itu juga sendiri-sendiri. Kadang ada yang satu divisi buat 1 orang, ada yang 1 divisi untuk 5 orang gitu. Seperti itu Mas. Oke Mas Giri, siap. Terima kasih Mas atas jawabannya Mas. Iya, sama-sama Mas. Silakan yang lain lagi, kalau ada pertanyaan lagi pada Mas Giri, silakan. Bisa raise your hand atau lewat kolom chat. Nah, teman-teman ini yang sudah ada pertanyaan bisa ini kita udah share link di kolom chat ya. Silakan mengisi jika ada pertanyaan yang belum terjawabkan. Atau Mbak Pratiwi ini mau tanya, Mbak Pratiwi Yulia Saputri. Izin tanya Kak. Oke, monggo Mbak, silakan. Untuk pencarian mitra itu apakah bisa dilakukan sebelum unggah SPTJM dan SR? Karena di akun yang sudah saya buat itu untuk mencari posisi magang itu tidak bisa, dan ada pemberitahuan untuk melengkapi dokumen yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Monggo Mas Giri. Oh, pertanyaannya boleh diulangi lagi, Mbak? Di pemberitahuan akun Kampus Merdeka saya, terdengar suara saya, Kak? Betul ya. Nah, di pemberitahuan akun Merdeka saya itu, Kampus Merdeka saya itu ada untuk melengkapi dokumen SPTJM dan SR, Kak. Saya belum melengkapi dokumen tersebut dan belum bisa mencari posisi untuk magang. Apakah memang seperti itu atau memang akun saya yang terkendala? Terima kasih. Oke, mungkin kalau dari saya itu biasanya ya Mbak, pertama itu sebenarnya kita nggak perlu mengisi SPTJM dan CV dan lain-lainnya, itu kita udah bisa mencari Mbak. Tapi lebih baiknya kita mengisi dulu surat rekomendasi SPTJM itu, karena
kita setiap daftar pertama itu pasti yang dicari itu pasti CV, SPDJM, dan surat rekomendasi. Tapi kemungkinan untuk bulan-bulan ini mungkin kalau emang masih belum bisa dicari itu dari perusahaannya yang belum memasukkan ke sana gitu, belum belum memberi belum membuka lowongan gitu di sana, belum memasukkan lowongannya di sana. Jadi mungkin ada beberapa sih, mungkin dari mbaknya nyari pengen sesuai jurusan mbaknya itu masih belum ada gitu. Kalau biasanya yang semakin banyak tuh semakin biasanya agak mepet-mepet gitu. Kan biasanya 2 bulan sebelum pendaftaran itu, 2 bulan sebelum dimulai itu biasanya banyak banget gitu mbak. Baru banyak dicari gitu. Jadi nggak usah khawatir sih mbak, sebenarnya itu nggak dari akun mbaknya yang salah, tapi mungkin biasanya dari perusahaannya ya aja yang belum mengirim lowongan untuk magang di sana gitu. Baik, Kak Giri, terima kasih. Izin bertanya satu kali lagi. Oke. Semisal ada posisi magang yang tidak sesuai dengan jurusan kita, tapi itu dalam mata kuliah yang sudah kita jalani sampai semester 6 ini, itu agak-agak mirip dengan kriteria jurusan yang ditawarkan. Apakah baiknya kita ambil atau tidak kita prioritaskan ya Kak? Mohon sarannya. Oh ya mbak, kalau sesuai berarti gini ya, mbaknya udah terdaftar di sana, tapi mau mengambil apa enggak gitu ya? Benar nggak, mbak? Iya, kurang lebihnya seperti itu, Kak. Nah, itu kalau menurut saya tergantung mbaknya sih. Tapi kalau saya, kalau kita udah mendapat skill yang ada di kampus, kita nyari aja yang selain dari itu, gitu loh. Tapi kalau emang itu nggak ada hubungannya dengan jurusan kita, misalnya nih, saya mesin. Nah, saya kemudian nyari magang, udah dapat magang nih, tapi magang di teknik, ya sama-sama teknik, tapi teknik kimia. Nah, itu kan walaupun sama-sama teknik kan, tapi belajarnya beda nih. Nah, dari situ saya udah tahu, oh nggak perlu diambil nih, walaupun saya udah keterima di sana, ya udah nggak usah diambil gitu. Karena saya udah tahu nanti di sananya saya pasti bakal nggak tahu, ngoh gitu loh. Nggak tahu, oh ini apa sih, kok ini bisa gini, kok ini cara belajarnya seperti ini. Walaupun nanti kita diberi pelajaran lagi untuk mengerjakan proyek itu, tapi kan seenggaknya kita mengantisipasi gitu, mengantisipasi bagaimana sih supaya kita di sana lebih betah, lebih nyaman, lebih enak aja gitu loh. Nah, dari situlah yang perlu dipikirkan lagi sih Mbak biasanya. Apakah kita sanggup apa enggak, kalau kita agak walaupun agak dikit agak dikit serempet dengan jurusan kita, tapi ya mungkin dipikirkan lagi. Kan soalnya masih banyak tuh perusahaan-perusahaan lain yang emang sesuai banget dengan jurusan. Kayak dari saya, kenapa sih kok memilih Nestle walaupun dia itu perusahaan makanan, tapi kan di sana juga ada pabrik-pabriknya gitu ya. Nah, pabrik-pabriknya itu juga ada mesin-mesin yang bisa saya pelajari gitu. Walaupun itu agak mencerepet dengan jurusan saya, seperti itu sih, Mbak. Apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab Kak Giri, terima kasih banyak. Oke, bagi teman-teman, mohon bisa menyimpan link yang sudah di-share di kolom komentar. Itu nanti bisa diisi setelah acara selesai atau sekarang juga bisa, untuk yang ingin bertanya atau ada pertanyaan yang belum terjawabkan. Mohon itu bisa disimpan di kolom chat ya. Itu ada link pertanyaan di Excel. Monggo. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri?
Mas Giri masih unmute, masih. Oke, maaf, ini ada sedikit contoh dari CV saya yang kemarin saya gunakan di Nestle. Mungkin Mas Rama bisa. Nah, itu sedikit contoh dari saya. Nah, untuk CV ATS itu sebenarnya cuma hitam putih seperti ini biasa. Nah, di sana cuman sebenarnya simpel banget. Itu nama kita, terus biodata kita. Sebenarnya biodatanya tuh yang paling penting itu apa ya? Untuk nomor telepon, terus email, dan biasanya perusahaan-perusahaan besar atau multinasional biasanya itu mencari dengan LinkedIn. Makanya kita buru-buru bikin LinkedIn juga nih. Di LinkedIn itu pasti sangat bagus. Soalnya biasanya perusahaan-perusahaan tersebut mencarinya kita lewat LinkedIn nih, gimana kita kegiatan sehari-hari, apa pengalaman kita gitu. Nah, kemudian biodata kita singkat, kita masukin keahlian-keahlian kita yang ada di sana. Seperti halnya aku bisa menggunakan AutoCAD, terus menggunakan SolidWorks, terus pendidikan kita dimasukkan, work experience kita dimasukkan, terus organisasi juga dimasukkan. Organisasi itu juga sangat menunjang banget kita. Karena misalnya saya organisasi dulu saya juga ikut di salah satu UKM yang ada di UMS, yaitu Rapma FM. Nah, saya di sana juga sebagai teknisi nih. Nah, itu sangat berhubungan banget nih sama apa yang akan saya cari di dunia magang itu, apa yang akan saya cari di Nestle. Nah, yang awalnya saya desain dengan konsep 3 dimensi pada aplikasi yang namanya ada itu SolidWorks, dan itu juga diajari di PT Inka juga. Nah, dari situlah menambah pengalaman-pengalaman yang ada di yang bisa mengupdate CV saya. Mas boleh ke bawah dikit, Mas. Nah, itu contohnya untuk organisasi experience-nya. Kemudian untuk skill-skill yang paling penting itu sebenarnya skill-skill ini dimasukkan, karena skill-skill inilah yang bisa menjadi patokan biasanya. Nah, sebenarnya yang dicari dari HRD-nya perusahaan-perusahaan itu biasanya hard skill-nya. Hard skill itu yang sangat penting nih, sama apa sih kita bisa menggunakan software apa sih nanti. Nah, dari perusahaan itu biasanya nyarinya seperti itu sih. Ini contoh-contohnya saja dari saya. Oke. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai magang? Ya. Untuk semisal kita udah pernah melakukan tahu tentang aplikasi tertentu sesuai dengan jurusan kita, seperti kalau masnya kan AutoCAD tadi kan. Nah, itu tapi kita cuman taunya masih awam gitu karena mata kuliahnya juga masih yang dasar-dasar aja. Itu apa boleh dimasukin ke CV-nya atau harus udah expert dulu baru bisa dimasukin ke CV-nya? Kasih. Oke, saya jawab ya, Mbak. Nah, sebenarnya kalau dari saya itu nggak terlalu expert banget sih, Mbak, dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi saya udah mengetahui ke dasarnya. Terus saya juga udah pernah menggambar menggunakan aplikasi tersebut. Terus saya juga udah pernah merancang dengan aplikasi tersebut, karena di teknik mesin kan juga ada pelajaran untuk praktikum apa namanya gambar kan, praktikum gambar itu juga menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kurang lebihnya masukin aja, Mbak, walaupun kita tahu dasarnya. Kalau kita biasanya kita masuk di perusahaan terus kita nanti pakai aplikasi tersebut, kita bisa berlatih pelan-pelan nih sambil jalan gitu. Sama biasanya dari perusahaan pasti memberi kita pelatihan tambahan lagi tentang aplikasi tersebut. Jadi masukin aja, Mbak, nggak usah apa ya, malu-malu untuk nggak masukin, karena itu merupakan skill yang bagus gitu loh, Mbak. Skill yang bisa dipertimbangkan oleh banyak perusahaan, karena nggak banyak gitu loh, Mbak, nggak banyak yang mahasiswa yang emang bisa menggunakan aplikasi yang sedikit rumit gitu ya. Biasanya rata-rata mahasiswa itu hanya bisa menggunakan Excel, menggunakan Word gitu. Seperti itu aja nih, Mbak. Nah, gitu. Kalau emang dari apa ya, dari teknik informatika bisa masuk ini, dia bisa menggunakan apa, misalnya Java, terus misalnya dia menggunakan codingan apa nih gitu, HTML, terus dia menggunakan ya rata-rata gitulah. Yang penting keunggulan kita lagi masukkan aja ke situ gitu, supaya bisa menjadi pertimbangan lainnya gitu. Baik, terima kasih, Mas. Baik, sama-sama.
Silakan, ada lagi pertanyaan? Bisa Ruslan? Oh, Mas Ahmad Faizi. Oh ya, izin Silakan, Mas. bertanya lagi Mas Giri. Ini Mas, sama yang tadi ini Mas, yang di Nestle ya Mas. Nah itu kan cutting saya kan ada juga Mas dulu angkatan 18 Mas Ferry. Nah dia itu ambilnya yang jadi katanya itu ada dua Mas, ada yang daily activity, jadi pekerjaannya itu sesuai dengan pekerjaan karyawan yang setiap hari ngapain, terus ada yang dia berdasarkan project Mas, jadi ada project nanti di pas akhir itu bikin presentasi. Nah itu dari Mas Giri itu buat dinas lainnya itu kayak gimana Mas job desk-nya, terus apakah nanti di akhirnya itu ada sebuah kayak kita itu ngumpulin laporan ke Nestle-nya atau ada presentasi ke pihak perusahaannya Mas terkait apa yang bisa kita temukan? Oke, saya jawab Mas. Untuk dari saya sendiri, saya mendapatkan itu yang tadi proyek. Nah, di sana saya mendapatkan proyek proyek untuk membuat mesin untuk distribusi distribusi material yang ada di laboratorium. Nah, di sana saya sebenarnya mesin itu sudah ada, tapi mesin itu sudah ada dari peserta magang sebelumnya. Nah, supaya mesin itu bisa terjalan dengan baik, saya mendapatkan program atau proyek itu supaya menggunakan codingan gitu, membuat aplikasi menggunakan, jadi itu agak menyeleweng dikit sih Mas dari jurusan saya yang awalnya teknik mesin, tapi di sana ngoding juga gitu, membuat aplikasi supaya bisa menjalankan itu, supaya dan aplikasi tersebut saya rancang juga, nggak hanya cuman asal rancang, tapi juga mengetahui karyawan-karyawan yang di sana gitu. Misalnya karyawan sana kan banyak yang sudah berumur 40 tahun ke atas, dan mana mereka mencari kenyamanan bukan mencari keribetan gitu. Nah, saya merancang sedemikian rupa supaya lebih bagus. Nah, dari situlah juga proyek itu kan tadi kan dibantu dengan mentor juga. Nah, di akhir dari magang kita itu ada namanya sebenarnya ada presentasi itu ada dua, di mid presentation sama final. Nah, mid itu cuman kita dengan mentor. Itu biasanya kita presentasi kepada mentor dan kepada coach kita, apa sih yang kita selesaikan dalam setengah perjalanan kita, sudah selesai sampai mana, apakah ini sudah disetujui banyak karyawan, apakah karyawan udah nyaman pakai aplikasi tersebut, apakah karyawan udah nyaman, udah bagus gitu, apakah karyawan semuanya oke gitu. Nah, untuk final presentasi itu lebih enak lagi karena ketambahan juga audiensnya, ketambahan factory manajernya, terus ketambahan head of ARD-nya. Jadi pertanyaan tuh mungkin lebih banyak masuk ke kita gitu. Nah, disitulah menjadi lebih tertantang gitu loh Mas di final presentasi. Jadi kita udah menjalani final presentasi nih, pasti kalau mahasiswa kan pasti ada nanti ujian pendadaran nih untuk skripsi. Nah, setelah kita melalui final presentasi itu, jadi kan kita udah tahu nih nanti pendadaran seperti apa, karena emang kan kurang lebih hampir sama gitu loh Mas, kayak gitu. Dan kalau di Nestle itu final presentasinya lagi-lagi kita menggunakan bahasa Inggris gitu Mas. Jadi itu juga bisa mengasah kemampuan kita supaya kita bisa lebih baik lagi, bisa go internasional gitu loh Mas, contohnya gitu. Apakah terjawab Mas? Oke Mas Giri, berarti itu nanti ini ya Mas, terkait ketika kita magang di Nestle itu harus kita tuh menemukan sesuatu atau mungkin ada project yang kita lakukan yang mungkin nanti di akhir bisa kita presentasikan ke karyawan di Nestle gitu ya Mas? Iya, tapi biasanya selain ada proyek, ada main proyeknya, itu biasanya kita ada set proyeknya sih Mas. Nah, set proyek itu kita bisa nyari-nyari sih Mas. Nah, proyek pertama itu biasanya yang dikasih ke kita, tapi di sana saya juga nggak hanya menyelesaikan proyek utama itu, tapi saya juga mencari proyek-proyek yang lain, membantu membantu karyawan-karyawan yang lain. Saya membantu membuat fire hazard gitu di sana, supaya supaya kalau kebakaran atau kenapa pun itu bisa terselamatkan semua lah karyawan di sana. Terus membantu satpam juga itu membuat aplikasi untuk mendeteksi, untuk mengontrol keluar masuknya truk gitu juga. Itu nanti tergantung kita sih Mas, biasanya satu mahasiswa tuh nanti kasih satu proyek besar, nanti kita juga bisa
kita juga boleh mencari proyek-proyek kecil. Kadang juga ada mentor kita memberi proyek-proyek kecil seperti itu sih Mas. Kadang juga kita ikut audit, terus tadi juga kita ikut apa ya? Ikut ke peternakan juga. Kan di Nestle kan juga ada peternakan juga itu Mas. Nah, kita juga ikut visit ke peternakan, nyobain gimana merak sapi, terus nyobain gimana susu sapi secara langsung, seperti itu sih Mas. Enaknya. Oke Mas Apakah Giri, terjawab, siap. Mas? Oke, siap Mas, terima kasih. Sampun terjawab. Oke. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Tadi ada Mas Mbak Lisnawati. Apakah masih bergabung? Mbak Lisnawati, tadi raise hand. Iya, Kak. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, Kak, terkait kan kita dibatasi 22 lamaran ya. Apakah kita tuh bisa mendaftar di satu perusahaan dengan posisi yang berbeda? Dan jika memang dibolehkan kan berarti otomatis CV kita juga harus menyesuaikan dengan kata keyword-keywords dari posisinya itu sendiri. Nah, jadi apakah untuk mendaftar itu kita bisa merubah-rubah CV kita, Kak? Mungkin begitu. Terima kasih, Kak. Oke, saya jawab ya. Kalau untuk CV sendiri itu sebenarnya CV itu satu ya, Mbak. Nah, di Kamus Merdeka itu kita hanya bisa mengupload satu CV, nggak bisa berubah-ubah. Tapi kita bisa menggunakan CV umum. Nah, contohnya kayak punya saya tadi, saya membuat CV umum. Jadi di situ saya masukkan nih, nggak cuma satu keahlian untuk jadi teknisi juga. Saya juga masukkan nih, dulu pengalaman juga jadi announcer yang ada di Rapma FM juga dulu. Kemudian saya juga pernah menjadi mengerjakan desain juga gambar di Inka. Nah, dari situlah kita bisa mencari nih. Jadi CV kita jangan langsung merujuk ke satu jurusan gitu. Misalnya kita pengen menjadi teknisi nih, ya udah kita teknisi terus. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan banyak perusahaan yang bisa kita masukin ini. Tapi saran dari saya jangan mengambil 2 job di satu perusahaan, Mbak. Karena kalau kita mengambil 2 job di satu perusahaan itu pasti dari perusahaan itu sendiri akan kebingungan untuk memilih kita dimasukkan di mana gitu, dan itulah yang bisa menyebabkan kita di depak dari dari seleksi itu gitu. Karena itu bisa mengetahui lah sifatnya dari mahasiswa itu gitu. Kalau dia nggak bisa memilih memilih pilihan dia dengan baik dan benar. Kalau saran saya, mending satu perusahaan satu posisi aja, jangan lebih gitu. Soalnya itu bahkan lebih bagus kalau kita satu perusahaannya tuh satu perusahaan satu posisi gitu. Soalnya dulu saya juga daftar itu kurang lebih 15 kalau nggak salah. Dan yang sempat keterima yang waktu batch 3 itu ada 5. Saya di startup 2, terus di perusahaan BUMN ada 2, terus di multinasional di Nestle. Nah, yang akhirnya saya ambil itu di Nestle karena sesuai tujuan saya gitu. Karena yang dua BUMN itu jauh-jauh di Kalimantan semua, jadi nggak sesuai harapan orang tua juga sih. Itu juga patut dipertimbangkan lagi perizinan orang tua juga seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Mbak Lisnawati? Izin bertanya lagi, Kak, terkait yang batch 4 kemarin kan sepertinya BUMN atau perusahaan-perusahaan itu lebih banyak ya, Kak. Nah, sedangkan sekarang sudah beberapa hari menuju penutupan itu, perusahaannya itu sepertinya belum sebanyak periode yang sebelumnya. Itu memang belum mendaftarkan, perusahaannya itu belum mendaftarkan atau memang nanti bertambah sampai hari penutupan itu masih ada pertambahan perusahaan, Kak? Oke, Mbak Lisna, di sini saya akan bantu menjawab ya. Oke, ini kan dari tim MSIB ini dari beberapa mitra masih sedang proses seleksi oleh tim MSIB. Nanti kemungkinan terbesarnya mungkin bisa mundur atau hanya ada beberapa perusahaan tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus perusahaan yang akan bergabung di program MSIB ini. Jadi sambil dicek berkala aja ya Mbak ya. Gitu ya. Baik, Kak. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Saya mau menjawab sekalian dari pertanyaan Mbak Dini ya ini. Akan mengikuti wisuda di bulan gini. Jadi di MSIB ini persyaratannya yaitu untuk mahasiswa yang belum yudisium dan bersedia tidak yudisium selama program magang berlangsung. Jadi kalau udah mau wisuda itu berarti tidak bisa untuk mengikuti program MSIB ini ya Mbak Ding. Gitu ya teman-teman, kalau ada pertanyaan yang sama jawabannya itu jadi yang belum yudisium. Tapi asal mau menunda yudisiumnya aja nggak apa-apa sih. Ini lagi Mbak, pertanyaan dari ada Yes, resahan yes. lagi dari Mas Ferdi Fadli. Oke, Mas Fadli. Silakan Mas Ferdi. Baik, Mas Mbak. Izin bertanya ya. Saya Fadli Fadli dari Teknik Industri Angkatan 20. Ini saya dari luar Jawa ya Mas Mbak. Itu tuh buat SPTJM itu kan ada di keterangannya orang tua atau wali. Nah itu tuh wali itu harus masih ada hubungan kerabat atau boleh orang lain gitu. Soalnya buat kerabat sendiri saya juga nggak ada di sini gitu Mas Mbak. Ataukah buat tantangan orang tua atau wali itu boleh orang tua teman saya atau siapa gitu. Terima kasih Mas Mbak. Oke Mas, sedikit jawaban dari saya Mas. Kalau untuk wali itu sebenarnya nggak perlu diwakilkan sih Mas. Soalnya dari saya dulu juga minta tanda tangan ke orang tua itu secara online, boleh online kok. Nah itu bisa wali, sebenarnya wali saudara juga kita bisa, tapi lebih utamakan orang tua aja sih Mas. Nggak apa-apa tanda tangan kita online gitu. Tanda tangan dari orang tua atau online itu nggak apa-apa sebenarnya. Izin feedback ya Mas. Berarti untuk tanda tangannya itu boleh dikirim lewat foto aja gitu ya Mas? Iya, boleh difoto, kemudian nanti tanda tangan itu dimasukkan ke ke SPTJM itu, kemudian nanti baru SPTJM itu dimintakan tanda tangan ke wakil dekan seperti itu. Kan karena yang diperlukan itu sebenarnya tanda tangan yang utama itu tanda tangan kita yang yang di atas materai sama tanda tangan dari wakil dekan itu seperti itu. Baik Mas, soalnya semalam saya lihat keterangan tanda tangan itu yang dikasih keterangan itu cuma tanda tangan dekan tanda tangan dekan doang, yang ada keterangan itu tanda tangan digital atau materi digital diperbolehkan, sedangkan di tanda tangan orang tua itu nggak ada keterangan kalau boleh pakai tanda tangan digital gitu Mas. Makanya saya agak ragu gitu Mas. Itu sebenarnya boleh digital semua sih Mas. Saya di waktu di batch 3 kemarin, karena saya di batch 2 kan masih magang di Inka ya. Nah, saya daftarnya itu SPTJM juga online. Jadi tanda tangan saya online, materi saya e-materi, kemudian tanda tangan orang tua saya online, dan waktu permintaan ke wakil dekan itu juga online juga. Jadi semua tuh tiga-tiganya tanda tangan online semua, dan materinya juga e-materi semua. Jadi aman sih Mas, aman-aman aja. Yang penting materinya bukan materi scan-scanan ya Mas, tapi e-materi, benar-benar e-materi gitu. Baik Mas, terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama Mas. Apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman? Sedikit tambahin. Untuk dari saya tadi ada section-section ya Mas. Mungkin bisa dilihat langsung di di webnya Kampus Merdeka. Itu kita bisa lihat langsung nih, tinggal kita masukin ke websitenya, terus kita pencet aja section yang magang itu, kemudian kita bisa lihat nih perusahaan apa aja yang di sana. Biasanya rata-rata BUMN itu banyak yang masuk. Kalau misalnya untuk jurusan saya yang teknik itu pasti ada PLN, pasti ada masuk, Inka pasti ada, terus banyak banget sih yang perusahaan-perusahaan yang memang buat teknik-teknik seperti saya. Dan banyak banget perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan sih, lebih ke pemerintahan. Kemarin juga DPRD juga ada, terus MPR juga ada gitu. Seperti itu sih Mas. Kalau untuk perusahaan-perusahaan multinasional,
tergantung apa ya, tergantung jadwal dari sananya juga sih Mas gitu. Mungkin ada sedikit tambahan dari Mbak Putri. Oke, tambahannya ya. Jadi kalau perusahaan yang udah ada di apa namanya laman kampus Merdeka tersebut, itu berarti perusahaannya sudah lolos seleksi dari tim MSIB. Nah, kemungkinan nanti bisa juga ada tambahan lagi jika perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan untuk bekerja sama-sama program MSIB dan udah melalui proses seleksi dari tim MSIB, nanti juga di laman kampus Merdeka tersebut akan bertambah untuk lowongan-lowongan apa yang ditawarkan dari perusahaan yang bekerja sama dengan program MSIB tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke, ini masih 2 lagi yang raise hand. Mas Ferdi Fadli. Silakan Mas. Mohon maaf, ini belum saya turunin. Oh. Oh, sudah berarti ya. Mas Toha. Mas Toha Isnah, silakan. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kan di syarat minimalnya itu di kampus Merdeka itu di semester 4. Sedangkan di websitenya BKUI itu untuk syarat minimalnya di semester 5. Nah, pertanyaan saya itu syarat minimalnya itu yang benar yang mana ya Mas, kalau boleh tahu. Itu aja mungkin, terima kasih. Maaf Mas, untuk Masnya S1 kan ya? Iya Mas. Ya, kalau untuk S1 tuh dari kampus Merdeka juga tuh sebenarnya semester 5 ya Mas. Kalau untuk semester 2 kalau untuk yang semester 4 itu mungkin Masnya salah baca, itu untuk minimal dari D3 ya Mas. D3 itu minimalnya semester 4. Nah, untuk D2 itu minimalnya semester 2 gitu. Jadi untuk S1 dan D4 itu minimalnya semester 5. Seperti itu Mas. Jadi sama-sama aja bener, di BKUI juga semester 5, di kampus Merdeka juga semester 5, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi, Mas? Oh iya, tambahan dikit. Tapi biasanya setiap perusahaan tuh ada peraturan-peraturan tambahan lagi sih, Mas. Seperti Nestle kemarin, di Nestle itu hanya mau menerima semester 7 ke atas gitu, nggak mau menerima semester 6 ke bawah. Semester 6 ke atas, nggak mau menerima semester 6 ke bawah. Jadi bisa masuk di sana tuh semester 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi kalau semester 5 mau daftar di Nestle itu ya bisa. Dan di Inka juga, di Inka itu kemarin minimal itu di semester sama sih 6 ke atas gitu. Soalnya jarang yang perusahaan yang mau menerima mahasiswa yang semester 5, 6 itu jarang. Karena perusahaan juga menginginkan mahasiswa yang memang sudah matang gitu ya, sudah siap untuk melakukan magang, karena perusahaan sendiri juga tahu kalau emang di semester 5, 6 itu pasti banyak mahasiswa yang emang belum menyelesaikan mata kuliah ini, sehingga itu bisa menghambat kinerja atau menyelesaikan proyek yang ada di sana, seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan Pak Andi tadi, untuk semester 6 dan semester 5, 6 itu karena masih banyak mata kuliah wajib. Jadi sebisanya lah kita daftar tuh di semester-semester yang 7 atau 8 gitu. Karena lebih enak lagi di semester 7, karena semester 7 ada mata kuliah tambahan, yang mana mata kuliah tambahan itu seperti yang saya ambil di semester 7 itu tentang yang itu akan dikonversi tentang tentang mata kuliah tambahan untuk khusus untuk MBKM gitu. Tapi boleh juga kita daftar di semester 8 sih Mas, karena materi dari magang itu juga bisa kita gunakan untuk tugas akhir gitu. Jadi nanti kan kita bisa melakukan melakukan sekalian bimbingan skripsi gitu. Itu lebih enak materinya yang kita bisa ambil. Jadi lebih enak sih, benefitnya bakal lebih ngena di semester 7 dan 8 seperti itu, daripada kita magang di semester 5 dan 6, karena pasti semester 5 6 kita masih dapat pelajaran-pelajaran yang wajib dari perkuliahan itu, seperti itu. Gimana Mas Toha? Apakah sudah terjawab? Terjawab Mas, terima kasih Mas.
Oke, sama-sama. Masih ada? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andi Bayu Dwi Bawono atas materi yang disampaikan, kemudian kepada Mas Giri Farizi atas pengalaman yang sudah disampaikan ke teman-teman. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah mantapkan niat kalian. Jangan sampai sudah mendaftar kemudian keterima, kemudian karena nggak ada suatu kondisi akhirnya mundur. Jangan sampai terjadi ya. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup ya dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mukanya dilihatkan dulu untuk difoto. Oh ya, izin open kamera ya, teman-teman. Sudah pada kabur Pak, sudah pada live. Mas Rama udah screenshot Mas Rama? Sudah? Oke, baik. Terima kasih semuanya.